Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliimul hakim. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. DKM dan segenap pengurus yang saya muliakan, para asatidz, para guru, para sesepuh, para ketua RT, para tokoh pemuda, dan semua yang hadir malam ini yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 alasan mengapa kita orang Islam dilarang tinggi hati. Dilarang tinggi hati. Kalau bahasa Melawinya tinggi hati, bahasa Indonesianya sombong, bahasa Jepang kampung sayanya belagu, bahasa kuncirannya lagunya sepak. Ada 4 alasan kenapa kita orang Islam dilarang untuk tinggi hati. Yang pertama, alasan teologi atau alasan dalil, baik dari Quran maupun dari Sunnah. Setidaknya ada 5 dalil yang melarang kita nggak boleh tinggi hati. Yang pertama, di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha kasih sayang itu adalah orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi ini hauna, rendah hati, lawan dari tinggi hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang yang enggak tahu ilmu ngomongin kita salama, ya sudah biarin, udah belum paham gitu kira-kira. Yang kedua, ada di surat Al-Hujurat ayat 18. Allah berfirman, "Wala tusaqqir khaddaka lin-nas." Jangan kamu palingkan mukamu dari manusia. Palingkan mukamu itu ketemu orang melengos, kira-kira begitu. Kagak mau nemuin orang, kagak mau ngamprok. Ya emang dia ngerasa gede, ngerasa tinggi, gitu kira-kira. Karena penyebab orang tinggi hati biasanya ada 5. Pertama, banyak ilmunya. Gue mau gak nyetel sama dia mah. Males gitu. Banyak ilmunya. Orang berilmu hati-hati, ya, waspada, ya. Yang kedua, penyebab orang tinggi hati itu duitnya banyak. Duitnya banyak, jalan aja lain jalannya. Udah anak baik jalannya. Naik mobil pengennya, atau naik motor kalau jalan pengennya orang pada minggir. Jujur saya paling gedeg banget kalau nemuin motor gede, itu apa namanya istilahnya? Iya dah, pokoknya begitu. Gedeg bang, rasanya dia jalan punya dia begitu. Orang suruh pada minggir semua. Moge ya. Jadi orang banyak duitnya misalnya lagunya gitu. Yang ketiga, mengapa ada orang kok bisa tinggi hati? Biasanya karena keturunan, darahnya biru. Kalau sini kan darahnya merah ya. Ya kalau lagi stroke darahnya darah hitam.
masuk angin aja rada merah. Kalau dia merasa keturunan ningrat, Raden, Ratu, Tetek Bengek, biasanya ada 3 hati. Gak mau ngedeprok begini kayak gini tuh. Bukan mainan gue ini mah. Gitu. Yang keempat, mengapa orang bisa 3 hati biasanya? Karena fisiknya menuju sempurna, ganteng banget atau cantik banget. Jadi kalau kumpulan orang jelek, gue ketepan jeleknya. Kira-kira begitu. Makanya kalau pengen ganteng Pak, gampang aja. Duduk sama yang jelek, ganteng kan? Ya orang jelek, duduk sama orang yang ganteng. Kita tutup. Yang kelima, mengapa ada orang itu bisa tinggi hati? Karena punya jabatan. Ya. Setidaknya RT dah. Ada nggak RT di sini? Ada ya, maaf ya, ini bukan RT sini, RT Jelupang, RT Jelupang ya. Masya Allah, mentang-mentang jadi RT ya, kita udah namun nungguin setengah jam belum keluar juga. RT Jelupang, RT sini mah lu, jangan ditanya, jadi mah. Kemudian definisi tinggi hati itu ternyata langsung didefinisikan oleh Nabi. Apa itu orang tinggi hati definisinya? Ternyata ada 2 orang disebut tinggi hati cirinya. Kata Nabi, al-kibru, tinggi hati itu batarul haq wa ghamdun nas. Ada 2. Jadi menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu ciri orang tinggi hati. Ciri yang pertama, kadang-kadang orangnya kelihatannya nggak tinggi hati, tapi dia menurut Allah tinggi hati. Dia nolak apa yang sudah Allah tentuin, yang sudah Nabi tentuin. Contoh, mau main bola, celananya di atas dengkul. Ada yang naruh-naruhin, Bang. Umur berapa Bang? 35. Abang udah balik belum? Bukan balik lagi, nyungsep saya udah. Bahkan kalau udah balik Bang, auratnya laki-laki kan kudu ditutup dengkulnya sama pusat. Lah apa kenapa ngablak begitu? Lah gua bukan ustaz. Aturan Allah mah bukan buat ustaz doang. Yang penting kita ngaku hambanya Allah, jadi orang Islam, jadi umat Nabi Muhammad yang ngikut. Ini orang kelihatannya kagak sombong, tapi kata Allah itu sombong. Di sini mah gak ada. Di sini saya lagi ngomongin orang Ciputat. Itu juga kalau ada di sana. Sama yang perempuannya, bininya, namanya si Marfuah. Kok umur berapa? Ya 31 dah. Empok udah balik belum? Ya udah punya anak bagaimana sih? Lah kok belum tutup auratnya. Emang apa? Kalau perempuan udah balik kagak boleh kelihatan kecuali muka sama tangannya. Kata siapa lu? Kata Nabi begitu. Itu mah di Arab katanya. Itu mah di Arab katanya. Nah, kelihatannya kagak sombong si Marfuah, tapi kata Allah sama Nabi itu sombong begitu. Contoh lain. Ya. Bang, ya, mau kemana? No, lolor ada dangdut. Emang apa? Gue mau nyawer. Kalau nyawer lu gimana Bang? Ya, gue megang-megang dah. Emang megang-megang boleh Bang? Lah boleh gua mah. Lah, kata siapa boleh gua mah? Kan kalau bukan mahramnya kan kagak boleh kita nol-nol megang aja gak boleh. Ah itu kan di pengajian. Lah, di pengajian. Ini kok berhenti begini ya? Apa ini? Ya kalau ngerasa ya mohon maaf ya. Lah Ustaz kan kudu ngomong, diterima syukur, kagak diterima juga. Lah paling saya sini juga 3 bulan 5 bulan sekali belum tentu. Kalau nggak boleh lewat sini lewat sono, keretan gitu. Kira-kira begitu. Jadi yang disebut orang tinggi hati itu kata Nabi yang nolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Walaupun katanya orangnya rendah hati, tapi kata Allah sombong. Nah yang kedua baru nih ngerendahin yang lain. Karena tadi punya kelebihan tadi, punya jabatan, punya ilmu, keturunan, ganteng, banyak duit. Ya. Kemudian yang ketiga, ada ayat di surat An-Najm ayat 32 bunyinya begini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
Jangan kamu merasa lebih suci, jangan kamu merasa lebih bersih, jangan kamu merasa lebih baik, jangan kamu merasa lebih surga, paling surga, yang lain mah di surga dah. Huwa a'lamu biman ittaqo. Kenapa? Karena yang paling tahu kita Allah dong. Belum tentu kita juga masuk surga. Mau potongan kayak lu mah pojokan neraka dah, enggak ilahirullah. Pojokan neraka katanya. Orang lain disalah-salahin, ini salah, ini salah, ini salah. Ziarah kubur salah, segala maulidan salah, tahlilan salah. Lah surga lu doang katanya. Enggak boleh begitu. Kata Allah, fala tuzakku. Jangan merasa bersih, jangan merasa selamat, jangan merasa ahli surga, yang lain neraka, enggak boleh. Karena yang paling tahu kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah aturan dari Allahnya benar, ya memang benar gitu maksudnya tadi. Nah, kemudian jamaah yang saya muliakan, di surat An-Nahl, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah itu kagak suka sama orang yang tinggi hati. Yang terakhir dalilnya di hadis yang sangat populer. Nah, ini bahayanya. Hadis ini bahaya menurut saya buat kita. Apa kata Nabi? La yadkhulu, tidak Allah masukkan ke dalam surga dulu, ya. Siapa? Man adalah siapa orang fi qalbihi, yang di dalam hatinya misqala minal kibr, ada sebiji sawi tinggi hati. Allah mau masukin surga dulu, bukan nggak masuk surga, bukan. Tapi Allah kagak mau masukin surga dulu, gara-gara di hati ada secuil apa tadi? Ngerendahin orang lain. Allah nggak mau masukin surga dulu. Kalau kagak tobat, repot ini urusan. Kelihatannya sepele kan begitu ya? Kelihatannya sepele. Baik, itu yang pertama ya. Mengapa tinggi hati nggak boleh? Karena secara dalil lengkap memang kagak boleh kita tinggi hati. Yang kedua, kalau tadi secara teologis, yang kedua adalah secara historis, secara sejarah. Kenapa kita nggak boleh tinggi hati? Karena sejarah orang-orang yang tinggi hati akhirnya jatuh juga. Contoh, di zaman Nabi Ibrahim ada orang yang tinggi hatinya luar biasa. Namanya Raja Namrud. Suatu hari Pak, Nabi Ibrahim dipanggil. Panggil tuh Ibrahim. Datang. Ada apa Tuan Namrud? Begini. Karena dia orang sombong, ngomongnya im aja, im. Katanya berbiar Pak. Kamu katanya Tuhannya punya malaikat ya? Ya punya. Begini aja dah. Lu tahu kan tuh, tentara gua 700.000 dengan persenjataan yang super kuat, canggih. Kalau sekarang mah istilah kata, ya jadi kayak orang Amerika dan negara paling kuat. Karena waktu itu memang super powernya adalah Namrud. Terus kata Namrud apa? Tolong tuh panggilin malaikat Tuhanmu itu, suruh lawan tentara saya katanya, yang 700.000. Ini orang sombong banget. Ya karuan saja Nabi Ibrahim kemudian mengadu kepada Allah. Ya Allah, itu orang sombong amat ya. Ya Allah, tegurlah dia ya Allah. Ya. Akhirnya Allah kemudian mengatakan kepada Ibrahim, kamu tidak usah khawatir. Saya akan tegur, kata Allah, si Namrud itu nggak usah pakai tentara, nggak usah pakai malaikat. Saya akan kirim tentara yang kecil banget, tapi dia bakal hancur. Ya. Apa ternyata? Kata Nabi Ibrahim, apa ya Allah tentaranya? Kok kecil bener? Iya. Entar kamu lihat dah. Tiba-tiba kemudian Allah memanggil, ayyuhal ba'udos ta'ali, wahai seluruh nyamuk ciptaanku kumpul. Nyamuk suruh kumpul Pak, yang di laut, yang di empang, di mana kumpul. Kita tahu dong nyamuk kalau jangan kata kumpul, kata kumpul aja nopo gegirikan baik. Suruh kumpul yang di hutan, yang di laut. Kata Nabi Ibrahim, lah ini buat apa ini nyamuk? Ini kata Allah, ini tentara saya. Ntar ente lihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh nyamuk-nyamuk ciptaan saya ini.
Allah berfirman sama nyamuknya begini, hei nyamuk-nyamuk ciptaanku, kalian ada hadiah dari aku. Apa wahai Allah? Ada daging-daging lezat, darah-darah segar. Karena tentaranya Namrud kan gemuk-gemuk, sehat-sehat, badannya karena makannya enak mulu. Lah mau makan kayak kita lah, bakwan udah buta begini. Kagak, Namrud mah makanannya luar biasa. Mana ada 700.000 lagi. Terus apa kami yang harus lakukan wahai Allah? Hei, kalian datang ke tentara Namrud di sana, di istananya. Habisi darah mereka, ambil semua darah mereka, sedot darah mereka, makan tulang-tulang mereka. Dan kalian aku beri kekuatan yang gigi kalian bisa tembus bahkan dengan baja yang sekuat apapun. Lah nyamuk bisa tembus ke baja, bagaimana itu? Ya terserah Allah, Allah yang punya. Bener Pak, itu nyabus itu atapmu. Itu Namrud tentaranya ada yang lagi kongko, ada yang lagi ngerok kayak kita kayak gini, yang lagi waduh lagi antuk-antuk begini, diserang nyamuk luar biasa. Nyamuknya tadi bisa tembus baja, apalagi daging gak jadi tembus. Dalam waktu yang singkat Pak, itu 700.000 tentara Namrud habis darahnya, habis dagingnya, tinggal tulangnya doang. Lah mati tepal. Ada beberapa yang lolos. Nah ternyata Allah memerintahkan Namrudnya gak dihisap. Kata Allah biarin dia, gak usah dihisap dulu, biar kelengar dia melihat tentaranya pada mati. Lari akhirnya Namrudnya Pak ke istana. Begitu masuk istana, istana yang luar biasa megah dan kuat itu ditutup, dia masuk ke dalam, ditutup semuanya biar dikira nyamuk agak bisa masuk. Apa yang terjadi? Kata Allah, kamu ya nyamuk yang paling hebat katanya. Kamu tungguin di sini sampai 3 hari saya tugaskan ya. Siap ya Allah. Kalau 3 hari dia gagal keluar juga, kamu masuk. Tuh, lewat situ tuh. Ntar saya kasih tahu kata Allah. Bener Pak. Kagak keluar itu si siapa kamu. Akhirnya sampai ke 3 hari itu nyamuk disuruh masuk, di mana ternyata ada lubang yang Namrud lupa. Nyamuk masuk, singkat cerita, begitu masuk langsung disuruh diserang oleh Allah untuk masuk ke tubuhnya si Namrud. Lewat mana ternyata? Masuklah nyamuk itu lewat hidungnya, ada yang mengatakan lewat telinganya. Dan nyamuk ini kemudian menghisap, menghisap kepalanya si Namrud tadi, raja yang luar biasa dikdayanya, yang bahkan ngaku Tuhan juga kayak Fir'aun sama. Yang tentaranya juga tentara yang kalau sekarang istilah negara superpower, itu jatuh tumbang mati gara-gara nyamuk. Intinya dia orang sombong, tapi sama nyamuk mati. Jadi secara historis, secara sejarah, coba cek semua orang yang dunia sombong lah mati-mati juga. Abu Jahal mati sama anak remaja di tombak. Fir'aun mati karena kelelep. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang yang sombong Pak? Ada ya. Donald Trump sombong nggak? Sombong. Tahu dan matinya bagaimana dia? Iya. Itu yang kedua ya. Jadi kenapa kita orang Islam tidak boleh tinggi hati? Karena jangan kata kita orang-orang kuat pun pada akhirnya akan jatuh. Yang ketiga, mengapa orang Islam dilarang untuk tinggi hati? Alasannya adalah secara sosial. Maksudnya apa secara sosial? Mohon maaf, ini kita kumpul begini nih ya. Atau kalau ini kan orang sini ya, saya kadang-kadang suka di komplek ngaji. Itu di komplek Pak, itu kan pendatang semua. Yang disukai ya, dan biasanya yang diangkat jadi RT itu bukan yang sekolahnya tinggi, enggak. Atau bukan yang rumahnya yang direnov jadi dari 3 lantai, enggak juga. RT saya biasa aja, tapi ternyata orang yang mau bergaul, mau nyampur, mau berteman sama siapa aja, kagak ngebeda-bedain siapa aja, itu yang disukai oleh warga. Kalau ada yang sakit dia datang, kalau ada mati dia datang, ya pokoknya mau enak aja dah. Tapi kalau ada orang dia kata sekolahnya tinggi, lanjentel baik di rumah, kagak ningser-ningser bisa. Ada orang lagi
mati diem baik, itu kagak disukai walaupun suaranya tinggi atau misalnya pangkatnya juga tinggi, tapi orang yang mau gaul itu disukai biasanya. Maka orang beriman kayak kita dilarang untuk tinggi hati. Maksudnya apa tinggi hati? Ya tadi, menjaga diri, menjaga jarak dengan orang lain, nggak mau nyampur, nggak mau kumpul, nggak mau berjamaah. Nah, itu orang tinggi hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mengapa orang Islam dilarang untuk tinggi hati atau sombong? Kalau tadi secara teologi, secara historis, secara sosialis, dan yang ketiga adalah secara logis. Apa logis itu? Secara akal. Secara akal nggak pantas orang tinggi hati itu. 3 alasannya. Kenapa nggak pantas kita tinggi hati? 1, layong dari kaki yang paling bawah, dari jempol kaki sampai embun-embunan kita, itu bukan punya kita, punya Allah semuanya. Iya Pak. Ya kalau bukan punya kita disombongin kan nggak masuk akal, nggak masuk logika kira-kira begitu. Jadi saya mau nanya ini, memang badan Bapak punya Bapak? Emang Bapak ngerasa bikin? Punya siapa? Ibunya Allah, titipan Allah. Bukan punya mak bapak kita juga. Mak bapak kita mah cuma jadi sarana doang kita keluar. Sebenarnya punya Allah juga, yang numbuhin daging kita juga Allah. Dulu waktu kita masih kecil belum punya gigi, yang numbuhin gigi siapa? Bapak kita? Enggak. Apalagi kita? Enggak. Atau kacang goreng? Bukan. Allah juga. Nah kalau kita punya akal, punya otak, sampai kita sekolah sampai tinggi, sampai pinter banget, lah emang otaknya yang bikin siapa? Maka orang tinggi hati itu nggak masuk akal. Itu satu alasan. Kemudian yang kedua, kenapa tidak masuk akal atau tidak logik orang itu tinggi hati? Ya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa semua yang kita punya ini bakal hancur, atau dalam bahasa agamanya bakal fana, bakal binasa, bakal hilang. Ada yang hilangnya lama, ada yang hilangnya seketika dalam waktu-waktu yang singkat. Contoh tsunami 2004. Tsunami 2004 Aceh, Pak. Saya mau nanya, itu waktu semuanya kanyut itu perlu waktu berapa tahun kira-kira? Enggak perlu bertahun-tahun. Cuman 2 menit selesai. Semuanya fana, semuanya kemudian hilang seketika. Lah apa yang disombong? Nah yang terakhir, yang ketiga, mengapa secara logika orang tidak boleh sombong? Karena kita makhluk. Karena kita makhluk, sewaktu-waktu kita bisa mati. Lihat surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang Allah kasih nyawa wajib hukumnya menemui kematiannya. Nah orang kalau sombong dia nggak sadar bakal mati. Lalu dia bilang, iya mati sih sadar, tapi kan gue masih lama. Kata siapa? Iya kan gue masih muda. Memang yang mati yang tua doang. Yang muda bisa yang duluan. Coba kelapa, adanya kelapa muda yang makan. Sate kambing muda yang dipotong duluan. Iya kan Pak? Orang saya pernah nemuin ada engkongnya sakit, dirawat 2 minggu di rumah sakit, parah banget sakitnya Pak. Alhamdulillah sembuh dia. Lah cucunya nengokin pakai motor gede, kagak hati-hati, nabrak tiang listrik, mati. Cucunya mati dulu, engkongnya malah pulang. Kayak orang tanahnya lebar, kawin lagi. Jadi jangan bilang gue masih muda. Emang yang mati yang tua apa? Enggak semua yang mati yang tua. Ya. Tadi selain di TV ada anak remaja yang satu kelelep, dia mau nolongin temannya, dia malah yang mati. Dia mati. Jadi jemaah yang saya muliakan, bahwa kenapa tinggi hati dilarang? Karena kita dibatasin. Mau tinggi hati bagaimana sih? Kalau sewaktu itu kita mati bagaimana? Enggak pantas. Maka saya mengajak kita dan mengajak kita semuanya, ayo kita baliklah
Dari tinggi hati jadi kebalikannya, jadi rendah hati. Kalau rendah hati, Allah suka, malaikat suka, orang beriman suka, manusia suka. Yang paling gak suka setan doang. Sebaliknya, kalau tinggi hati, Allah nggak suka, malaikat nggak suka, nabi nggak suka, orang beriman nggak suka, kucing aja kadang nggak suka. Yang demen setan doang. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat oleh Allah yaitu rendah hati. Tapi jangan rendah darahnya ya. Rendah darahnya kan juga dengan pulang tidur juga hati juga. Jadi rendah hatinya maksudnya. Saya kira demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau ada pertanyaan apa saja silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Silakan kalau ada. Saya nanya Ustaz. Pak Haji nanya, aduh, Kiai nanya nih, repot juga ini. Silakan Pak Haji. Baiklah, pertanyaan saya yaitu tadi Pak Ustaz menerangkan penyakit hati ya, dan sombong. Tentu ada obatnya Ustaz ya. Yang saya ingin tanyakan itu obatnya apa? Obat penyakit hati. Obatnya. Iya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman, la yanfa'u, tidak berguna, malun, harta kalian, wa banun, dan anak-anak kalian, illa, kecuali man, siapa orang, atau Allah yang nanti pulang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Nah, salah satu ciri hati yang sehat itu nggak ada penyakitnya. Salah satu penyakit hati adalah tinggi hati. Obatnya apa Ustaz? Ya tinggal dibalik wae obatnya, rendah hati gitu wae. Ini gampang ya. Kenapa kudu rendah hati? Ya karena tadi keistimewaan dan keutamaan orang rendah hati luar biasa, disukai Allah, disukai malaikat, gak bakal diancam sama neraka. Sebaliknya tadi yang tinggi hati diancam neraka, nggak disukain orang, nggak disukain malaikat, nggak disukain Allah. Jadi kalau ditanya apa obatnya tinggi hati, ya rendah hati. Kenapa rendah hati? Ya karena tahu ilmunya bahwa rendah hati itu luar biasa mulianya. Sederhananya begitu Pak. Kebalikannya berarti. Iya, kebalikannya beda, ya gampang-gampang aja begitu. Ada lagi? Ya, ada lagi Ustaz. Apa perbedaan rendah hati sama rendah diri? Rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah diri malah dilarang. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa rendah. Wala tahzanu, jangan kebanyakan sedih. Antumul a'launa, kamu itu derajatnya paling tinggi. A'launa isim tafdil ya, a'laun. Berarti misalnya kabir, isim tafdilnya akbar, terbesar. Jadi a'launa in kuntum mu'minin, kalau kamu punya iman. Maksudnya apa? Kalau orang beriman, jamaah yang saya muliakan, itu derajatnya paling tinggi. Kenapa kok begitu? Iya. Salah satu alasannya, lihat surat Al-Bayyinah terakhir. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk, jazaohum inda rabbihim, balasan mereka atas iman dan amal soleh itu di sisi Allah, jannatu adnin tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berapa tahun di surganya? Tidak 1 triliun 2 triliun tahun, kata Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kenapa bisa selama-lamanya? Punya iman. Iman derajatnya tingginya luar biasa. Kenapa kita rendah diri? Yang kedua, harga orang beriman itu mahalnya luar biasa. Apa kata Nabi? La zawalu dunya, lenyapnya dunia, wa mafiyah, dan seluruh isinya, ahwanun min qat'il mu'min bighairi haqqin. Itu lenyapnya dunia beserta seluruh isinya di mata Allah itu lebih murah dibandingkan harga nyawa orang beriman, walaupun satu orang yang dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan agama. Jadi Pak, nyawa orang beriman satu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Ya mengapa kita harus rendah diri? Maka dilarang kita rendah diri. Makanya Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma inni
Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kusutnya pikiran dan hazan dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Itu semuanya adalah menuju kepada rendah diri. Maka rendah diri haram. Orang yang rendah diri ujung-ujungnya apa Pak? Minum boy. Gua mah mulu. Hidup nggak ada syukurnya, ngeluh. Lo ujung-ujungnya kan bunuh diri itu. Makanya nggak boleh orang beriman. Kalaupun kita miskin, miskin setetes. Nanti surga kan selama-lamanya. Sumpama kita sakit juga setetes. Nanti di surga nggak ada penyakit. Jelek, ada orang jelek nggak di sini? Nggak ada ya? Ada. Hah? Cakep semua. Oh cakep semua ini mah. Ya nggak apa-apa, jelek enggak. Bentar, tetes. Nah di surga mah Bapak gantengnya kayak Nabi Yusuf. Bener Pak, baca tafsir itu Ibnu Katsir di surat Al-Waqiah. Bapak nanti di surga tingginya 60 hasta kayak Nabi Adam. Berapa 60 hasta? 30 meter. Umurnya salasa wa salasina, umur Nabi Isa 33 tahun. Ada yang 33 di sini? Udah aki-aki semua. 33. Yang ketiga, kekuatannya. Jadi istrinya Nabi namanya Muslamah pernah nanya, ya Rasul, kekuatan laki-laki surga itu dibandingkan laki-laki dunia bagaimana? Kata Nabi, laki-laki surga 100 kali lebih kuat daripada laki-laki dunia, nggak usah pakai jamu. Paham gak nih? Paham lah. Makanya di sini paling dibatasi 4. Emang udah tahu kekuatannya sampai 4. Lah kalau di sono bisa 72. Ustaz kayak Pak Haji ini bisa 100 di sono ntar. Ya, kita mah 1 aja. Yang namanya wanita surga Pak 1 saja. Andai ada wanita surga jatuh di kunciran, semua laki-laki pingsan. Saking jelitanya luar biasa. Ya makanya jemaah yang saya muliakan, kita orang beriman nggak boleh ngeluh mulu, nggak boleh rendah diri, karena di dunia cuma setetes. Nanti Bapak nanti akan jadi tadi apa namanya seperti Nabi Adam. Gantengnya Bapak kayak Nabi Yusuf. Bapak pengen tahu gantengnya Nabi Yusuf? Para wanita bangsawan begitu melihat Nabi Yusuf, dia lagi ngiris apel, yang diri siapanya? Tangannya, jarinya. Saking gak nahan ganteng. Bapak kayak gitu, makanya saya bilang ada orang jelek kan di sini. Gak usah khawatir. Ntar di sono gak ada yang jelek kayak gini, kayak kita. Gantengnya. Kemudian akhlaknya Bapak nanti kayak Nabi Muhammad. Bisa bayangin dong kayak apa ya. Jadi rendah diri gak boleh, gak boleh. Tapi gak boleh tinggi hati juga. Jadi bagaimana dong Ustaz? Ya tengah-tengah dah. Rendah hati ya, tapi tidak rendah diri. Ya kira-kira begitu. Ya kayak orang sini kayak gini. Terus sedang udah begini ya. Tinggal rendah diri juga enggak ya. Kira-kira begitu lagi. Ya. Ada lagi? Tanya, yuk. Biasa Bapak itu nanya nih, saya ingat tinggal dulu. Ya, iya pengajian yang dulu biasanya. Lah saya masih ingat sih. Ada banyak pikiran. Pikirannya yang berapa? Ya pikirannya atuh banyak pikiran. Mau nanya nggak Bang? Ayo dah, begitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang lagi zamannya corona nih. Iya, gimana Pak? Kebanyakan orang sholat itu Ya, pakai masker. masker. Itu apa hukumnya? Oh, iya. Kalau lagi normal, anggota sujud kagak boleh ada yang menghalangi. Salah satu anggota sujud adalah hidung, kening. Ya. Kalau dihalang-halangi, sujudnya tidak sah. Lah kalau sujudnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Itu kalau normal Bang. Kan sekarang ada info corona. Maka ulama beristihad. Ada dalil bunyinya begini, ayat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke lembah
yang bisa membahayakanmu. Maka ada sebagian ulama mengatakan ini si corona bahaya, maka kudu kita jagain nyawa kita, maka pakai masker. Yang nggak pakai masker terserah, boleh, ada dalilnya masing-masing. Ada hadis juga bunyinya la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kalau nggak pakai masker, lah jangan-jangan ente OTG, orang tanpa gejala, ente ada virus membahayakan yang lain. Tapi kalau pakai masker kan cuma membahayakan diri sendiri, begitu. Jadi kalau lagi normal maka nggak boleh pakai masker. Tapi kalau lagi nggak normal maka boleh. Kalau nggak mau pakai masker, ya boleh, terserah. Itu mah pilihan. Begitu bang. Puas apa kagak aja? Iya, saya jujur. Saya kan suka ngaji kemana-mana ya. Kalau di komplek mah, ya Allah Pak, masih benggang-benggang betul sholatnya. Iya, di Melati, BSD, sampai sekarang mas. Tapi saya ke Perigi loh. Ini sholat begini baik, katanya nggak ada ustaz, udah begini baik, udah. Ada yang kena? Nggak ada. Iya juga sih sebenarnya. Makanya kata Ibnu Sina apa? Kata Ibnu Sina itu al-wahmu nisbud da'i. Justru takut cemas yang berlebihan itu separuh dari penyakit. Wal itmi'na nisbud dawa. Justru tenang, gak cemas, gak khawatir itu adalah separuh dari obat. Waridha wasabru bidayatus syifa. Dan ridha, sabar itu permulaan dari obat. Kalau saya perhatiin, kenapa di kampung-kampung jarang pakai masker? Saya pergi kemana enggak? Karena orang kampungnya pikirannya sederhana, kagak terlalu puyeng-puyeng amat, gitu ya. Karena sederhana, pikiran nggak kusut. Ini mohon maaf Pak, jangan dikira orang-orang yang di BSD, Malang Sutra itu gampang tidurnya, jangan dikira. Padahal AC-nya 1 PK Pak. Itu kamar ada ramuan-ramuan rempah yang wangi. Bajunya ada baju khusus. Emang kita baju sholatnya pakai ini, baju tidunya pakai ini. Lah model kita begitu. Lah orang komplek mah kagak, ada baju piyama, tapi kegelempangan baik. Kenapa? Pikirannya banyak. Kayak bapak abang tadi. Kalau pikirannya banyak begitu tuh, kagak bisa tidur. Ini bukan ini maksudnya. Bukan, yang dipikirkan satu. Kalau orang kampung mah sederhana aja pikirannya ya. Yang penting mah gue dapat duit sekarang buat makan bini gue udah cukup dah. Lah tidur ngorok, mimpi ketemu dari Persik ya. Coba bapak tukang beca kalau tidur, bawa ponasem tidur sampai kalau bangun. Itu yang direktur, bos susah tidur Pak, jujur. Jadi maka saya suka menilai, ini orang kampung kok jarang pakai masker pikiran. Saya kemarin ke Lebak Pak, bapak tahu dari Lebak nggak? Lebak tuh Banten nih saya sana. Kagak ada satu pisan yang pakai masker. Mesti biasa. Tapi saya tanya ada yang kena? Enggak ada Ustaz, masya Allah. Karena pikirannya sederhana. Kalau orang kota pikirannya cemas, takut, waduh, ya kena malah. Kira-kira begitu tuh. Ya bang ya, maksud saya begini, ya takut banget ya jangan. Tapi juga kalau umpama kita jadi tamu di komplek, ya hormati di daerah situ juga gitu mas. Ya. Orang sini vaksin nggak Pak? Ada yang vaksin di sini orang sini? Alhamdulillah udah vaksin. Dan sekarang alhamdulillah udah turun drastis ya. Terakhir kemarin sapakan sampai tinggal 5.000 nasional. Yang tadinya sampai 57.000. Tinggal 57. Kemudian herd immunity, ini yang sarapannya nasi roti, ngomongnya herd immunity. Kalau sarapan yang kita gemblong sama nasi uduk ya kekebalan. Itu udah mulai komunal, udah mulai. Jadi diprediksi nanti di akhir tahun ini Desember itu 80% orang Indonesia ini sudah kebal. Maksudnya udah vaksinnya udah efektif ya. Walaupun saya udah dengar lagi tadi di TV Pak, ada lagi sekarang varian baru permainan kayaknya ini yang kagak mempan sama vaksin. Nah lu saya bilang, wah ini mah gawat ini. Vaksinnya harus pakai apa? Pakai mercon kali ya.
Ya makanya sebenarnya ini permainan orang-orang gede nih kayaknya nih, nggak habis-habisnya. Seingat saya waktu saya kecil, yang namanya apa kayak, ya ada watasnya gitu. Paling 6 bulan, ya bang ya. Waktu kecil kan, lah ini udah mau berapa 2 tahun, orang abdi mau udah lebih udah mau 2 tahun, orang abdi malah ada baik. Nah buktinya apa Pak? Maaf, PCR itu tadinya harganya 900. Makanya menurut saya permainan bisnis juga. Di India harganya 90.000. Sekarang diturunin baru udah jadi 400. Lah ngapa jadi dari dulu 900? Loh itu untungnya triliunan, siapa yang makan? Nah, jadi kayaknya memang ada yang main juga Pak. Ya biarlah ya, orang gede-gede pada mainnya ya. Iya kan di akhirat mah kan gak ada yang lolos. Jangan kata sejuta, seperak aja ntar ada pertanggungan jawabnya. Ini mohon maaf saya cerita Kiai di Ciamis nih. Ada seorang Kiai namanya Kiai Hasan di Ciamis, meninggal. Ya. Nah, kemudian muridnya ketemu dia. Kiai, iya, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, saya salah satu yang katanya dicatat sebagai nanti ahli surga. Cuman apa Kiai? Cuman saya ada masalah. Masalahnya apa Kiai? Masalahnya itu saya pernah diundang ceramah di kampung Anu. Nah, terus saya disuruh makan daging, ya. Karena biasanya kalau ada pengajian ada makannya. Tahu di sini mana? Kayaknya nggak ada ya. Nah, iya, saya cuma nanya doang. Lagi cerita di Ciamis. Biasanya kalau ada pengajian ada makannya. Ciamis ini mah. Makanya kalau di sini ada nggak kira-kira? Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya saya nanya maksudnya. Kenapa sih sensitif bener? Di Ciamis ini. Jadi kayaknya habis makan daging karena kayaknya udah rada tua ya. Itu giginya dagingnya pada nyelip. Nah begitu pada nyelip, ya namanya juga di Ciamis zaman dulu belum modern. Nggak disediain ini tusuk gigi panitianya. Akhirnya si Kiai ini keluar dari tempat pengajian. Terus ada pagar dari bambu. Dia petik tuh, ya, buat inin gigi. Iya buat inin gigi. Nah kata dia di mimpinya si muridnya bilang, gara-gara ini abah katanya ditunda masuk 300.000 tahun. Masya Allah. Lah cuma seharga tusuk gigi terhalang kita masuk surga 300 tahun. Lah bagaimana yang korupsi tadi yang triliunan? Jangan-jangan 1 juta tahun kali. Jadi mendingan jadi orang kecil, nggak korupsi. Jangan main-main itu. 1 juta korupsi bisa ratusan tahun terhalang masuk surga. Walau kita di surga sehari aja indahnya karena migdalu alfasana. Sehari di surga 50.000 tahun di kunciran. Sehari di surga ukurannya kata Allah khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun di kunciran. Nah kalau terhalang 300 tahun, Masya Allah. Makanya saya syukur dulu waktu tes sebagai negeri gak lulus. Ya kalau saya lulus bisa jadi pegawai Departemen Agama lah. Setidaknya kan jadi kasih saya udah lama. Bisa kalau jadi kasih ya. Ini yang pakai kalau duit 1 miliar pakai paronya aja dah. Terus Pak, yang paronya buat apa? Lu pakai begitu takutnya kan ya. Tapi bukan orang sini, orang Kerawang, jauh. Itu juga kalau ada. Kunciran mah, jangan ditanya. Ini jangan ditanya pokoknya. Kerawang itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi seperti itu katanya. Ada lagi yang terakhir? Anak muda. Ya. Itu udah ompong anak muda itu. Ya. Kadang-kadang ada yang di depan juga, kadang ada di belakang. Iya. Itu yang benar yang mana Pak? Maksudnya? Apanya? Ajaran Islamnya gitu. Payung. Oh payung di depan Bang. Di depan. Ya. Alah di belakang apa di depan. Karena begini, filosofinya begini, filsafatnya.
kehormatan manusia itu adanya di kepala. Kita kalau nyolatin laki-laki juga kepalanya, imamnya kan di pas kepala. Karena di sinilah kehormatan kita. Ya coba kepala apa dikeplak. Lah, tapi kalau yang lain tapi juga kita nggak marah ya. Tapi kalau udah pala enak aja lu. Pala gua udah dipitrahin, udah dipitrahin. Maka kalau memayungin dia di depannya. Tapi kalau memang ya mungkin pegel ya nggak apa-apa. Umpama kata capek atau pegel ya nggak apa-apa. Tapi kalau di belakang terus, nah, itu adabnya kurang menghormati si mayit. Maka di depan. Usahakan gitu ya. Tapi kalau memang ada gangguan ya di belakang nggak apa-apa sih. Begitu bang. Suruh mayungin mayit ya. Iya bagus. Ini mau nanya, lo orang dekat itu diem baik dari tadi. Iya. Ayo bang. Saya kan tatoan banyak. Tatoan banyak lah ngapain? Saya Mau jadi orang soleh dah ya. Itu bagaimana? tato. Iya. Udah paham dah udah. Iya begitu udah paham. Begini jawabannya. Panggilnya Ada ayat di Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, surat At-Tahrim ya, ada 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Syaratnya 4. 1. Syaddun nadama. Entenya banget. Dulu ada bangor, umpama ada bangor, tatuan nyesel ya Allah, saya nyesel ya. Yang kedua ada syaddul azam, saya pokoknya bertekad dengan jadi orang baik ke depannya Allah. Yang ketiga adalah hijrah, maksudnya kalau kita dulu teman-teman yang bangornya masih ada, jangan kita deketin lagi. Bukan kita sombong, bukan, tapi untuk nyelamatin kita ganti teman-teman yang baik lah kayak di mesin begini. Nah yang keempat, kalau kita pernah ada urusan sama orang lain, menzolimi orang lain, kita balikin. Namanya kita pernah ngambil koreknya orang, misalnya korek diambil, balikin. Bang, maaf saya dulu pernah ngambil korek. Itu diselesaikan. Kalau itu udah dikerjain, maka habisnya bunyinya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum. Allah kadang lihat bentuk tubuh kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah tadi iman ente yang sudah mau berubah. Jadi ini mah nggak dilihat Allah, nggak masalah. Jadi nggak usah disetrika, nggak usah biarin aja. Yang penting tadi istiqomah, tobatnya. Karena yang dari badan mah bakal jadi tanah. Tapi kalau iman itu yang akan dilihat terus oleh Allah. Begitu bang ya. Tapi jangan nambah lagi, gitu udah ya. Iya maunya mudah-mudah gitu. Ya Allah. Jangan. Jangan. Nabinya takut lagi. Ya, jadi Allah mau pengampun luar biasa. Jangan kata kayak ente mohon maaf. Kan di hadisnya ada di Riyadhus Shalihin. Dia bunuh 99 orang. Terus dia pengen tobat dia. Terus dia hijrah. Mati lagi. Begitu mati malaikat dua keder, malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya. Bagaimanapun dia mau hijrah, mau berniat jadi orang baik. Kata malaikat azab, dia kan belum nyampe. Lah dua malaikat ribut, ngadu sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Diwasitin dong, dihukumi. Kata Allah, ukur aja jaraknya. Jarak menuju dia tempat mau hijrahnya lebih panjang apa enggak? Ternyata lebih sesenti. Lebih jauh menuju ke tempat yang dia mau tobat itu. Maka kata Allah, ya aku beri rahmat. Bunuh 99 orang dikasih rahmat karena tobat nasuhatan. Begitu kira-kira. Jadi yang penting yang udah ya udah. Udah punya nih, bini belum? Oh belum. Ya rugi banget ente Maria. Udah musim hujan ini. Tadi siang apa itu di Angling? Ya ntar mau Haji ya. Baik, saya kira sudah demikian. Sudah malam kita tutup pertemuan ini. Doa dulu. Baik, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Waslahi ajzadana, sehatkan kami ya Allah.
Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anis syarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, jauhkan, hindarkan kami ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.